Hai semua, selamat datang ke YouTube channelku, Francisca Septi. And it goes a little something like Seperti judul yang sudah teman-teman lihat, hari ini saya ingin memberikan informasi kepada kita semua apakah obat diet itu aman dikonsumsi atau tidak. Tapi sebelum kita ke pembahasannya, ada baiknya buat teman-teman jangan lupa subscribe YouTube channel ini. Saya juga minta like-nya, komen, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Jadi teman-teman, obat diet itu merupakan salah satu obat yang sangat terkenal di masyarakat. Kenapa obat diet ini bisa terkenal? Karena obat ini adalah salah satu obat yang sangat disukai oleh seluruh kaum di muka bumi ini, khususnya untuk kaum hawa. Siapa sih teman-teman yang tidak memimpikan body yang ideal, body yang bagus? Jadi mengapa si obat diet ini sangat terkenal di masyarakat? Tapi apakah obat diet itu benar-benar aman dikonsumsi atau tidak? Nah, hari ini saya akan memberikan informasi kepada kita semua tentang macam-macam obat diet dan apakah obat diet itu benar-benar aman untuk kita konsumsi atau tidak. Obat diet merupakan obat yang dikonsumsi yang berfungsi untuk menurunkan berat badan kita. Tapi teman-teman, salahnya di sini adalah teman-teman itu kebanyakan orang keliru dalam melakukan diet. Kebanyakan orang itu melakukan diet kan pada hakikatnya itu kita melakukan diet itu untuk mengurangi lemak dalam tubuh kita. Nah, sedangkan untuk beberapa orang mereka itu berpikir bahwa diet itu dengan mengosongkan lambung. Jadi teman-teman sudah tidak makan, teman-teman menggunakan obat yang berfungsi untuk sebagai pencahar, jadi tidak makan dan isi lambung kita lagi itu yang sudah ada dalam lambung kita dikeluarkan. Bayangkan saja teman-teman, isi lambung teman-teman dikeluarkan dan teman-teman tidak makan, pasti lambung teman-teman itu bakalan kosong. Dan akibat dari lambung yang kosong itu, yang seharusnya ada makanan yang diolah di dalam lambung, jadi lambung kita semakin yang harusnya mengolah makanan terus bergesekan, tetapi dalam keadaan kosong. Jadi yang bergesekan itu yang seharusnya makanan yang di dalam yang diolah, tapi karena tidak ada makanan, karena lambung kita yang sudah kita kosongkan, jadi lambungnya itu yang bergesekan. Nah, itu bisa menyebabkan teman-teman semua terkena penyakit mah, karena bisa menyebabkan luka pada lambung. Jadi teman-teman, kita harus mengenali apa sih sebenarnya obat diet itu. Jadi sudah saya jelaskan tadi, obat diet itu berfungsi untuk menurunkan berat badan. Jadi obat diet ini ada beberapa jenis. Ada yang berbentuk seperti teh yang kita minum, terus setelah itu bisa membuat kita buang air. Terus ada dalam bentuk kapsul, ada pil pelangsing, dan sampai ada juga sekarang yang minuman pelangsing. Nah, kita akan bahas semuanya satu persatu. Bagaimana sih cara kerjanya si obat diet itu dan apa sih efeknya obat diet itu pada tubuh kita? Apakah obat itu benar-benar aman atau tidak? Berdasarkan cara kerja obat diet itu dalam menurunkan berat badan, jadi obat diet itu dibagi dalam beberapa macam. Yang pertama adalah obat diet yang berfungsi, yang bekerja dengan cara menekan nafsu makan kita. Jadi obat diet yang ini dia tuh membuat nafsu makan kita itu berkurang. Bahkan pada beberapa orang itu nafsu makannya bahkan hilang sama sekali. Nah, apakah obat diet ini aman yang berfungsi untuk yang bekerja dengan menekan nafsu makan? Obat diet yang bekerja dengan menekan nafsu makan ini sebenarnya tergolong obat yang keras. Kenapa? Karena obat ini dapat menyebabkan beberapa efek samping dalam tubuh kita, seperti jantung berdebar-debar, kita pusing, susah tidur, insomnia, bahkan gangguan lambung. Kenapa semuanya itu bisa terjadi? Karena kita tidak mengkonsumsi makanan sama sekali, jadi itu yang menyebabkan kita mengalami insomnia. Bayangkan teman-teman, mungkin si obat ini dia kan memberikan respon ke dalam tubuh kita, kita tidak merasa lapar, tetapi secara normalnya tubuh kita itu membutuhkan makanan.
membutuhkan suplai energi untuk kita melakukan aktivitas. Bayangkan saja teman-teman melakukan aktivitas tetapi teman-teman tidak memiliki energi. Jadi sumber energi yang ada di dalam tubuh teman-teman itu terkuras habis. Itu yang menyebabkan teman-teman susah tidur, insomnia, dan ini juga dapat menyebabkan gangguan lambung karena yang seperti tadi saya jelaskan, lambung yang kosong, jadi si lambungnya itu yang harusnya mengolah makanan, tetapi karena tidak ada makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, jadi lambung kita itu bekerja sendiri dan itu menyebabkan luka lambung. Dan ini juga berpengaruh pada teman-teman pada saat bekerja. Ini menghilangkan konsentrasi teman-teman karena teman-teman kelaparan karena tidak adanya sumber energi, karena otak kita membutuhkan asupan makanan untuk bisa bekerja. Jadi obat-obat ini sebenarnya bisa digunakan tetapi dalam jangka waktu yang pendek, jangan digunakan dalam jangka waktu panjang, karena bayangkan saja teman-teman, dalam jangka waktu panjang teman-teman tidak mengkonsumsi makanan atau mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang sedikit. Jadi teman-teman bekerja dengan keras, teman-teman membutuhkan energi yang banyak, tetapi teman-teman memakan makanan itu sedikit, jadi sumber energi yang dihasilkan juga itu sedikit. Jadi untuk mengkonsumsi obat diet yang berfungsi, yang kerjanya menekan nafsu makan, itu tidak disarankan jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Seperti itu. Obat diet yang kedua adalah obat diet yang cara kerjanya meningkatkan metabolisme dalam tubuh. Jadi obat diet yang meningkatkan metabolisme dalam tubuh ini, dia itu berfungsi ketika kita mengkonsumsi makanan. Jadi makanan yang kita konsumsi itu langsung diolah menjadi energi. Dan obat ini menyebabkan kita lebih sering berkeringat. Kenapa? Karena makanan kita konsumsi langsung diolah menjadi energi, dan energi itulah sebabnya kita lebih sering berkeringat karena metabolisme dalam tubuh kita itu meningkat dan menghasilkan energi. Nah, obat ini jika dikonsumsi dengan dosis yang tinggi dapat menyebabkan jantung berdebar-debar, pusing, dan bisa menyebabkan tensi naik. Jadi hati-hati buat teman-teman dengan tekanan darah yang tinggi. Ini dapat menyebabkan memicu penyakit hipertensi teman-teman. Jadi bisa menimbulkan penyakit baru. Tetapi ketika obat ini dikonsumsi dengan dosis yang rendah, ini dapat menyebabkan mulut kering, terus dia juga bisa menyebabkan tensi naik. Jadi obat dengan cara kerja meningkatkan metabolisme dalam tubuh tidak disarankan untuk teman-teman dengan penderita penyakit hipertensi karena obat ini dapat menyebabkan tekanan darah itu meningkat. Jenis obat diet yang ketiga adalah obat diet yang cara kerjanya dia itu mencegah penyerapan lemak dan karbohidrat di dalam tubuh kita. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan dengan kadar lemak dan karbohidrat yang tinggi, jadi obat ini dia mencegah proses penyerapannya di dalam tubuh. Jadi si makanan dengan lemak dan karbohidrat yang tinggi ini setelah diolah dalam tubuh, lemak dan karbohidratnya itu langsung dibuang. Nah teman-teman, jadi sebenarnya obat yang cara kerjanya seperti ini dia itu obat yang sering digunakan untuk mencegah penyakit kolesterol dan penyakit diabetes karena obat ini kan mencegah penyerapan si kolesterol dan karbohidrat di dalam tubuh kita. Tetapi obat ini juga bisa digunakan untuk menurunkan berat badan. Tetapi teman-teman harus ingat ketika teman-teman mengkonsumsi obat ini, teman-teman harus dengan pengawasan dokter dan apoteker teman-teman supaya dosisnya bisa diatur dan aturan pakainya juga sesuai dengan dosisnya. Jadi teman-teman tidak mengalami overdosis. Jadi obat yang cara kerjanya itu mencegah penyerapan lemak dan karbohidrat dalam tubuh kita itu, dia itu memiliki beberapa efek samping ketika kita konsumsi untuk menurunkan berat badan kita. Yang pertama itu sering buang air besar, meningkatkan keseringan kita membuang air besar, terus BAB kita menjadi lebih bau dari biasanya dan bisa juga membuat kita lebih sering untuk buang angin. Dan selain itu yang kurang bagus untuk kita sih itu menyebabkan kram perut.
dan menghambat penyerapan beberapa vitamin dalam tubuh kita seperti vitamin A, D, E, dan K. Oleh karena itu, ketika teman-teman mengkonsumsi obat diet yang mencegah penyerapan karbohidrat dan lemak ini, teman-teman juga harus menambah konsumsi vitamin A, D, E, K supaya teman-teman tidak kekurangan vitamin-vitamin tersebut. Dan jenis obat diet berdasarkan cara kerja yang terakhir adalah jenis obat diet yang berfungsi sebagai pencahar. Jadi obat diet ini, jadi teman-teman pasti sudah lazim sama obat diet ini, karena ketika kita mengkonsumsi obat diet ini kita akan terus-terusan buang air besar. Jadi ketika kita makan, makanan itu tidak akan lama bertahan dalam tubuh kita, tetapi akan langsung dibuang. Nah, obat diet ini juga kurang bagus jika kita konsumsi secara terus-menerus, karena obat diet ini dapat menyebabkan kekosongan pada usus kita dan lambung kita. Nah, ini yang membuat beberapa orang juga bisa mengalami penyakit MA. Jadi sebelum teman-teman mengkonsumsi obat diet, ada baiknya buat teman-teman semua mengenali jenis obat diet yang akan teman-teman konsumsi. Seperti yang sudah dijelaskan, ada 4 jenis obat diet berdasarkan cara kerjanya dalam menurunkan berat badan. Jadi sebelum teman-teman mengkonsumsi obat diet atau teman-teman memutuskan untuk diet menggunakan obat diet, teman-teman harus berkonsultasi dulu kepada dokter dan apoteker yang ada di sekitar teman-teman, agar diet yang teman-teman lakukan itu menggunakan obat diet tetap mengikuti aturan dan tetap sesuai dosis dan takaran yang berlaku. Jadi teman-teman dapat terhindar dari beberapa efek samping dari obat itu yang berkepanjangan. Jadi teman-teman, di akhir video ini saya ingin membagikan beberapa tips cara diet yang benar. Yang ingin saya bagikan ini tidak menggunakan obat ya. Jadi sebenarnya sih kalau misalnya kita diet menggunakan obat, jadi tidak ada menurut saya ya teman-teman, tidak ada obat diet yang benar-benar bisa menurunkan berat badan kita secara stabil. Jadi ketika kita mengkonsumsi obat diet, baik yang menekan nafsu makan, jadi nafsu makan kita itu berkurang pada saat kita mengkonsumsi obat diet itu saja. Jadi ketika kita berhenti mengkonsumsi obat diet, baik yang untuk menekan nafsu makan, yang mencegah penyerapan lemak dan karbohidrat, yang langsung mengubah makanan menjadi energi, bahkan yang sebagai pencahar. Jadi efek yang ditimbulkan dalam tubuh kita itu ketika kita meminum obatnya saja, tetapi ketika kita berhenti, semuanya kembali seperti semula. Jadi ada baiknya jika teman-teman ingin melakukan diet, teman-teman harus membuat pola makan yang sehat dan bergizi, tidak hanya rendah lemak, tetapi makanan yang teman-teman konsumsi itu harus sehat dan pastinya harus bergizi. Jadi tubuh teman-teman, walaupun teman-teman makan makanan dalam jumlah yang sedikit, tidak banyak seperti porsi yang biasanya, tetapi nilai gizi dalam nilai gizi yang dibutuhkan tubuh teman-teman itu semua terpenuhi. Dan teman-teman juga harus imbangi dengan olahraga. Selain membuat pola makan yang sehat dan bergizi, dan mengurangi makanan yang seperti cemilan, makanan yang dengan lemak tinggi, teman-teman juga harus imbangi dengan olahraga agar teman-teman juga bisa sehat, tidak hanya memiliki badan yang ideal, badan yang langsing, tetapi juga sehat. Dan jika teman-teman ingin memutuskan menggunakan obat diet, jangan lupa berkonsultasi kepada dokter dan apoteker. Terima kasih. Jadi teman-teman, bagaimana penjelasannya? Teman-teman sudah mengerti belum jenis-jenis obat diet dan apa saja fungsinya, bagaimana cara kerjanya dalam tubuh kita, dan apa saja efek yang ditimbulkan pada saat teman-teman mengkonsumsinya? Kalau teman-teman sudah mengerti, saya merasa lega karena artinya saya sudah melakukan tugas saya dalam membagikan tips kepada teman-teman tentang bagaimana memilih obat diet dan apakah obat diet ini memang aman dikonsumsi atau tidak.
Jadi teman-teman, segitu dulu video yang bisa saya bagikan pada hari ini. Saya sangat berharap video ini bermanfaat untuk semua teman-teman yang ingin melakukan diet dan ingin memilih obat diet. Semoga video ini bisa membuka pengetahuan teman-teman dan memberi teman-teman pengetahuan tentang bagaimana memilih obat diet yang tepat untuk teman-teman semua. Ya, segitu dulu videonya. Jangan lupa teman-teman like, komen-komen, dan share video ini jika teman-teman merasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa di subscribe ya. See you di next video.